Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pemikiran pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW hingga pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama kita ambil pemikiran pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW. Perkembangan pendidikan di masa Rasulullah SAW ini mengalami dua periode. Periode yang pertama adalah periode Mekah dan periode yang kedua adalah periode Madinah. Ketika di periode Mekah ini pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dilakukan dengan 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama itu adalah tahapan sembunyi-sembunyi. Nah, tahapan yang kedua tahapan terang-terangan dan tahapan ketiga disampaikan oleh Rasulullah SAW secara seruan umum. Nah, coba kita lihat yang pertama tahapan secara sembunyi-sembunyi. Baik, tahapan secara sembunyi-sembunyi ini mulanya beliau melakukan penyiaran Islam secara diam-diam karena memang ketika itu belum banyak orang-orang yang mengerti tentang Islam dan dianggap kedatangan Islam ini adalah sebuah agama yang baru dan bahkan agama yang merusak tatanan kehidupan orang-orang sebelumnya. Maka Rasulullah SAW melakukannya dengan diam-diam di lingkungan sendiri terutama dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan kemudian sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya. Kemudian tahapan secara terang-terangan yang kedua, setelah 3 tahun kurang lebih dakwah Nabi SAW ini disampaikan secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah perintah ayat Al-Quran untuk agar supaya baginda Nabi SAW melaksanakan dakwahnya atau penyebaran agama Islam, pendidikan agama Islam ini dengan secara terang-terangan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan ini. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah sahabat Rasulullah SAW dan untuk meningkatkan seruan dakwahnya, maka Rasulullah SAW beriringan dengan perkembangan waktu, beliau menyerukan kepada kaum muslimin yang ada ketika itu sudah tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, namun sudah secara umum. Rasulullah SAW mengubah strategi dakwahnya dengan seruan secara umum untuk manusia agar supaya secara keseluruhannya kita semuanya, bangsa Arab maksudnya bangsa Arab semuanya bisa menerima Islam dengan sempurna. Baik. Untuk yang selanjutnya periode Mekah, setelah kurang lebih 13 tahun Rasulullah SAW mengembangkan pendidikan di Mekah dengan sistem penanaman akidah kepada bangsa Arab, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Maka langkah yang pertama ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah itu adalah beliau mendirikan masjid. Selain daripada membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat, Rasulullah SAW juga mempersatukan umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW mempersatukan antar golongan. Di antara ketika itu adalah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, selain daripada perkembangan dakwah Nabi atau perkembangan pendidikan Islam di Madinah ini, Nabi SAW membangun masjid sebagai peradaban pertama. Kemudian Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga ini Rasulullah SAW melakukan kesepakatan dengan kaum Yahudi. Gunanya untuk apa Rasulullah SAW melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan kaum Yahudi? Di antaranya adalah yang pertama